Ini adalah model jembatan rangka baja, dan semua ini dibikin langsung di Revit. Gimana cara ngebuat modelnya? Yuk, kita praktikan bareng. Biar jelas dulu, di video kali ini kita bakal coba praktik langsung gimana cara memodelkan jembatan rangka baja. Tapi kalau dimodelin semua, durasinya bakal kepanjangan. Jadi untuk sekarang, kita fokus dulu ke bagian pondasinya. Nanti di kesempatan berikutnya, baru kita lanjut ke bagian lainnya. Seperti biasa, untuk pembuatan pondasi di Revit, kita menggunakan family system. Untuk kasus kali ini, saya sudah siapkan gambar 2D-nya, ini untuk ukuran-ukuran pondasi yang nanti akan kita modelkan. Oke, kita mulai dulu dari pembuatan grid sebagai acuan penempatan komponen struktur. Kurang lebih bentuk gridnya seperti ini, jadi pastikan kita samakan dengan gambar rencana. Berikutnya, kita bikin level. Rekomendasi saya, setiap project sebaiknya selalu punya level dengan elevasi 0, sebagai acuan terendah dari level-level di atasnya. Kalau grid dan level sudah siap, sekarang kita lanjut ke pembuatan family pondasinya. Untuk pondasi di sini kita bagi dua, yaitu pondasi tiang atau piling dan pondasi abutment atau pelcap-nya. Untuk bikin pondasi tiang, pertama kita pergi ke new, lalu pilih family. Berikutnya pilih template Matrix Structural Foundation. Sebelum mulai bikin model, jangan lupa setting dulu unitsnya sesuai kebutuhan masing-masing. Sebagai contoh, di sini saya pakai milimeter. Selanjutnya, di project browser, pastikan dulu kita pilih reference level, karena kita akan mulai dari tampilan atas. Sekarang pilih extrusion, lalu dari bagian draw, pilih circle. Kita buat lingkaran dulu. Kemudian offset ke dalam untuk membentuk ruang kosong di bagian tengah, karena tipe tiang pancang CSP memang punya rongga di dalamnya. Sekarang kita kasih dimensi untuk kedua circle ini. Kalau sudah, dimensi diameter ini kita jadikan parameter, seperti ini. Kemudian klik Finish. Sekarang kita tinjau dari arah depan atau samping. Caranya, dari project browser, pilih tampilan front. Nah, di sini kita atur dulu ketinggiannya. Langkah pertama, kita siapkan garis bantu sebagai acuan parameter dimensi. Kita buat satu reference plane di atas reference level, ini untuk batas panjang tiang yang tertanam ke dalam pondasi abutment. Lalu buat dua reference plane lagi di bawah reference level, yang satu untuk panjang tiang, dan satu lagi untuk panjang shoe atau pel tip. Kalau sudah, tambahkan dimensi ke masing-masing garis reference plane yang barusan kita buat, dan jangan lupa semuanya dijadikan parameter.
Setelah itu, align modelnya ke garis reference plane, supaya nanti kalau mau ubah ukuran model, kita bisa atur langsung lewat properti, baik panjang, diameter, maupun ketebalannya. Berikutnya, kita buat model untuk bagian shoe-nya. Kita kembali lagi ke tampilan reference plane atau denah tampak atas. Sekarang pilih tool blend. Nah, di sini kita buat lagi dua lingkaran, sama seperti waktu bikin paling tadi. Hanya saja, untuk lingkaran bagian ujungnya nanti kita buat lebih kecil. Kita mulai dulu dari diameter pertama, seperti ini. Setelah itu, tambahkan dimensi diameter, lalu hubungkan ke parameter yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu parameter diameter luar. Kalau sudah, klik edit top, lalu buat lagi lingkaran untuk ujung tipnya. Jangan lupa tambahkan juga dimensinya, dan jadikan parameter baru dengan nama shoe protrusion. Kalau sudah, klik finish. Sekarang, kita tinjau lagi dari tampak depan. Lalu, model shoe yang barusan kita buat, kita align ke garis reference plane paling bawah, supaya posisinya pas di ujung tiang. Selanjutnya, pilih semua modelnya, ingat hanya modelnya saja ya, bukan notasi atau garis bantu lainnya. Kemudian di panel Properties, pada bagian Material and Finish, kita hubungkan dengan parameter baru. Klik ikon kecil di sebelahnya, lalu buat parameter baru. Tahap berikutnya, kita masuk ke Family Types untuk mengatur semua value dan formula dari parameter yang tadi kita buat. Di sini kita tambahkan satu parameter lagi, yaitu tebal pilot. Kemudian isi dulu nilai untuk setiap parameter, nanti kalian bisa sesuaikan lagi nilainya dengan desain dan kebutuhan masing-masing. Nah, khusus untuk parameter seperti diameter dalam pile, panjang shoe, dan shoe protrusion, kita isi dengan formula. Formulanya sederhana banget, cuman pakai operasi tambah, kurang, dan bagi. Tujuannya supaya nilai parameter saling terhubung, dan bisa menyesuaikan otomatis. Kalau semua parameter sudah diisi, sekarang kita atur materialnya. Klik pada bagian material, lalu pilih jenis material yang sesuai. Misalnya, pilih konkrit, lalu klik duplicate dan ubah spesifikasi materialnya sesuai rencana atau desain project masing-masing.
Kalau sudah, tinggal klik OK dan OK lagi. Terakhir, kita simpan dulu family ini dengan nama Concrete Spoon Pile. Kemudian klik Load into Project and Close supaya family-nya langsung masuk ke project utama secara otomatis. Oke, sekarang kita langsung lanjut ke pembuatan plan piling di project utama. Pastikan dulu kita sudah pilih plan view yang sesuai dari project browser, seperti ini. Di tahap ini, kita perlu menambahkan grid tambahan untuk posisi penempatan piling. Jadi, kita buat dulu gridnya sesuai dengan gambar rencana, baik untuk pondasi piling di sisi kiri maupun di sisi kanan. Kalau sudah, kita bisa langsung tempatkan pilingnya. Caranya, pilih tool Foundation Isolated, lalu pilih family-nya seperti ini. Setelah itu, pilih opsi Multiple Add Grids, kemudian select semua grid piling yang tadi kita buat, dan klik Finish. Sekarang kita tinjau dari tampilan 3D-nya. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini, pilingnya sudah terpasang di posisi masing-masing. Kalau kalian mau mengedit atau memeriksa ukurannya, caranya gampang banget. Pilih dulu pilingnya, lalu klik Edit Type Properties, dan atur value-nya di bagian Dimension Parameters. Semua parameter ini adalah yang sebelumnya sudah kita buat di Family Editor. Dan kalau kalian mau edit elevasi pilingnya, semisal perlu dinaikkan dan diturunkan dari level, kalian bisa edit melalui Properties. Tinggal atur saja nilai offsetnya sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Oke, segitu dulu materi pembelajaran hari ini. Di video berikutnya, kita akan praktikan cara membuat family pondasi abutmentnya yang seperti ini. Semoga bermanfaat, tetap semangat berkarya, dan sehat selalu buat kalian. See you on the next episode.